Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Karisma Putra dari kelas 1D3 LMP dengan nomor NRP 2322500041. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kembali materi transistor BJT. Berikut adalah penjelasannya. Transistor BJT terbagi menjadi dua jenis, yaitu NPN dan PNP. Bipolar junction transistor tipe N yaitu bahan N disambung bahan P disambung lagi dengan bahan N. Sedangkan kalau tipe P yaitu bahan P disambung lagi dengan bahan N dan disambung lagi dengan bahan P. Masing-masing BJT ini mempunyai 3 kaki, yaitu kaki kolektor, kaki basis, dan kaki emitter. Kaki basis biasanya berada di tengah. Kaki kolektor ini yang nantinya terhubung dengan sumber VCC. Kaki emitter terhubung dengan ground. Dan kaki emitter ini biasanya ada panah. Perlu diingat lagi kalau panahnya ke arah keluar itu tipe NPN. Kalau di panahnya arahnya masuk itu disebut tipe PNP. Nah, ini merupakan contohnya. Kalau kaki emitter arah panah ke arah keluar disebut NPN. Kaki kolektor ini terhubung dengan sumber tegangan sehingga menghasilkan arus IC ini. Ketika transistor tetap bekerja, maka harus ada trigger di kaki basis. Dan di kaki emitter ada IE yang nilainya jumlahan IC dan IB. Maka dari itu akan muncul alfa, di mana perbandingannya antara nilai arus kolektor dan nilai arus emitter. Sedangkan ada juga beta, yaitu perbandingan antara arus kolektor dan arus base. Berikut adalah perbedaan common kolektor dan common emitter. Yang pertama, common kolektor ini tidak terdapat RC-nya. Tidak ada. Dan output ditarik dari kaki emitter. Sedangkan kalau common emitter yaitu terdapat RC pada kolektornya dan output ditarik di kaki kolektor. Ada satu lagi yaitu common base, yaitu outputnya ditarik pada kaki kolektor. Triggernya dari kaki emitter dan basisnya di ground. Nah, berikut
adalah contoh untuk menentukan karakteristik input dan output. Yang pertama yang kita cari adalah dari common collector. Sebelum mencari, kita harus memasang mikroampere di kaki basis. Selanjutnya, memasang voltmeter untuk menentukan tegangan VBE. Selanjutnya, memasang milimeter pada kaki emitter untuk menentukan arus IC dan memasang voltmeter di tegangan di kaki kolektor dan kaki emitter untuk menentukan tegangan VCE. Sehingga untuk mengetahui karakteristik input common collector yaitu dengan membaca hubungan IB dan VBE, di mana besar kecilnya VBE itu masih dipengaruhi oleh VCE. Semakin besar VCE-nya, nanti VBE-nya semakin besar juga. Karakteristik output-nya adalah melihat hubungan antara IE dan VCE, di mana besar kecilnya IE dipengaruhi oleh IB. Ini berikut contoh grafiknya. Jadi kalau mencari lengkung ini, yaitu dengan cara melihat hubungan IB dan VBE. IB dan VBE. Semakin besar IB-nya, atau semakin menuju ke atas, maka VBE-nya juga akan semakin besar. Tetapi mereka dipengaruhi oleh VCE. Kalau VCE-nya semakin kecil, maka VBE-nya akan lebih kecil juga. Nah ini karakteristik output-nya. Hubungan antara IE dan VCE, di mana besar kecilnya IE dipengaruhi oleh IB. Selanjutnya, menentukan karakteristik input dan output common emitter. Untuk menentukan konfigurasi common emitter, sebelumnya harus memasang miliampere pada kaki kolektor. Lalu wajib memasang mikroampere pada kaki basis. Lalu memasang voltmeter untuk menentukan VBE dan memasang voltmeter di antara kaki kolektor dan kaki emitter untuk menentukan tegangan VCE. Untuk mengetahui karakteristik input common emitter, yaitu melihat hubungan antara IB dan VBE, di mana besar kecilnya VBE dipengaruhi oleh VCE. Karakteristik outputnya adalah dengan melihat hubungan IC dan VCE, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IB. Berikut contoh grafiknya. Ini karakteristik inputnya, hubungan IB dan VBE, di mana besar kecilnya VBE dipengaruhi oleh VCE. Outputnya adalah dengan melihat hubungan IC dan VCE, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IB. Jika IB-nya ini 0, maka VCE-nya juga akan 0. Begitu juga sebaliknya. Jika IB-nya tinggi, 80 ini, maka
IC-nya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah menentukan karakteristik input dan output pada rangkaian common base. Sebelum menentukan, kita harus memasang alat terlebih dahulu. Yang pertama adalah memasang mikroampere pada kaki basis, lalu memasang voltmeter untuk melihat hubungan antara emitter dan basis. Selanjutnya memasang miliampere pada kaki kolektor dan memasang voltmeter pada untuk melihat hubungan kolektor dan basis. Untuk menentukan karakteristik input, kita harus melihat hubungan antara IE dan VEB, yang mana besar kecilnya VEB dipengaruhi oleh VCB. Sedangkan untuk menentukan karakteristik output, kita harus melihat hubungan antara IC dan VCB, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IE. Nah, sesuai dengan grafik di sini, untuk menentukan karakteristik input, melihat hubungan IE dan VEB, yang mana kecilnya VEB dipengaruhi oleh VCB. Sedangkan karakteristik output yaitu melihat hubungan antara IC dan VCB, di mana besar kecilnya IC dipengaruhi oleh IE. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.